Bayangkan ini, jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Anda berbaring di tempat tidur, bantal sudah terasa nyaman. Lampu sudah dimatikan, tapi mata Anda masih terbuka. Pikiran Anda masih berjalan ke sana kemari, dan entah mengapa, tubuh yang seharian terasa lelah itu seolah tiba-tiba tidak mau diajak istirahat. 1 jam berlalu, 2 jam, Anda membalikkan badan, minum air putih, membetulkan selimut, tapi tidur itu tidak juga datang. Kalau ini terasa familiar bagi Anda, percayalah, Anda tidak sendirian. Di Indonesia, jutaan orang berusia 50 tahun ke atas mengalami hal yang persis sama setiap malam. Mereka bangun pagi dalam keadaan tidak segar, mereka menjalani hari dengan kepala berat, dan yang paling menjedihkan, banyak dari mereka sudah menerimanya sebagai sesuatu yang wajar, sebagai bagian dari tua. Tapi saya ingin meluruskan sesuatu hari ini. Susah tidur di usia 50, atau dalam dunia medis kita kenal sebagai insomnia, bukan sekadar keluhan sepele yang bisa diabaikan. Ini bukan sekadar soal kurang nyenyak. Ini adalah sinyal dari tubuh Anda, sinyal yang kalau kita pahami dengan benar, bisa kita jawab dengan solusi yang tepat. Dan disinilah saya hadir hari ini, bersama Sehat Menuju Senja. Saya tidak akan berbicara dengan istilah-istilah medis yang membingungkan. Saya akan berbicara dengan Anda seperti seorang dokter yang duduk di hadapan Anda dan menjelaskan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda ketika malam-malam itu terasa begitu panjang dan melelahkan. Dalam video ini, kita akan membahas bersama mengapa gangguan tidur begitu umum terjadi setelah usia 50 tahun. Kita akan menelusuri penyebabnya satu persatu, dari perubahan hormonal yang sering tidak disadari, hingga kebiasaan sehari-hari yang tanpa kita sadari sudah merusak kualitas tidur kita bertahun-tahun lamanya. Kita juga akan membahas kesalahan-kesalahan umum yang sering saya temui di klinik, serta langkah-langkah nyata yang bisa Anda mulai lakukan hari ini untuk mendapatkan kembali tidur yang dalam, nyenyak, dan menyegarkan. Jadi saya harap Anda nyaman di tempat duduk Anda sekarang, dan kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Karena tidur bukan sekadar istirahat, tidur adalah fondasi dari segalanya. Mari kita mulai dari dasar. Tidur itu bukan hanya soal memejamkan mata dan tidak sadar. Tidur adalah proses biologis yang sangat kompleks, yang melibatkan otak, hormon, sistem saraf, dan hampir seluruh organ di dalam tubuh kita. Ketika kita tidur dengan baik, tubuh kita sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di balik layar. Sel-sel yang rusak sedang diperbaiki, sistem kekebalan tubuh sedang diperkuat, otak sedang memproses dan menyimpan ingatan, jantung mendapat kesempatan untuk beristirahat, kadar hormon stres turun, dan jaringan-jaringan tubuh sedang diperbaharui untuk kesiapan esok hari. Itulah mengapa orang yang kurang tidur secara konsisten tidak hanya merasa lelah. Mereka lebih mudah sakit, lebih mudah marah, lebih sulit berpikir jernih. Dan dalam jangka panjang, risiko mereka untuk terkena penyakit serius mulai dari tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga gangguan daya ingat meningkat secara signifikan. Ini bukan lebay, ini adalah fakta medis yang sudah dikonfirmasi oleh ribuan penelitian di seluruh dunia. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa proses tidur ini terasa semakin sulit seiring bertambahnya usia? Untuk menjawab itu, kita perlu memahami satu konsep penting, yaitu yang disebut dengan ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah jam biologis alami yang ada di dalam tubuh setiap manusia. Jam ini berjalan dalam siklus kurang lebih 24 jam, dan ia yang mengatur kapan kita merasa mengantuk, kapan kita merasa terjaga, kapan hormon-hormon tertentu dilepaskan, dan kapan suhu tubuh kita naik atau turun. Bayangkan ritme sirkadian seperti konduktor orkestra di dalam tubuh Anda. Selama konduktor itu memimpin dengan baik, semua instrumen bermain harmonis. Tubuh tahu kapan harus aktif dan kapan harus beristirahat. Namun seiring bertambahnya usia, terutama setelah memasuki dekade kelima kehidupan, konduktor ini mulai berubah. Ia tidak lagi sekuat dulu, tidak sepresisi dulu, dan ini menyebabkan seluruh orkestra dalam tubuh kita mulai bermain sedikit kacau, termasuk dalam hal tidur. Salah satu perubahan paling mendasar yang terjadi adalah penurunan produksi hormon yang namanya melatonin. Melatonin adalah hormon tidur alami tubuh kita. Hormon inilah yang memberi sinyal kepada otak bahwa hari sudah gelap, sudah waktunya tidur. Pada usia muda, produksi melatonin berlangsung dengan kuat dan konsisten. Tapi setelah usia 50 tahun, tubuh kita mulai memproduksinya dalam jumlah yang lebih sedikit, dan kadang-kadang waktunya pun bergeser.
Hasilnya, rasa kantuk tidak datang di waktu yang seharusnya, atau datang terlalu awal di sore hari, lalu hilang begitu saja saat Anda berbaring di malam hari. Selain melatonin, ada juga perubahan pada struktur tidur itu sendiri. Tidur manusia terdiri dari beberapa tahapan yang berulang sepanjang malam. Ada tahap tidur ringan, ada tidur dalam yang sangat restoratif, dan ada fase yang kita kenal sebagai REM, yaitu fase di mana mimpi terjadi dan otak memproses informasi secara aktif. Pada usia muda, porsi tidur dalam yang restoratif ini cukup besar, tapi setelah usia 50, porsi tidur dalam ini berkurang secara alami. Artinya, meski Anda berbaring 7 atau 8 jam, waktu tidur yang benar-benar berkualitas mungkin hanya sebagian kecil dari itu. Ini yang membuat banyak orang usia 50 ke atas bangun pagi tapi tetap merasa tidak segar. Dan ini yang perlu saya tekankan di sini. Banyak pasien yang saya temui merasa bahwa mereka sudah tidur cukup karena mereka berbaring cukup lama. Tapi durasi dan kualitas tidur adalah dua hal yang berbeda. Anda bisa berbaring 8 jam tapi hanya mendapat 2 jam tidur berkualitas, dan itu tidak cukup. Itulah mengapa penting untuk kita tidak hanya bicara soal berapa jam tidur, tapi juga seberapa dalam dan restoratif tidur itu. Sekarang, mari kita bicara lebih dalam tentang penyebab-penyebabnya. Karena gangguan tidur di usia 50 tidak datang dari satu sumber saja. Ia adalah hasil dari banyak hal yang berjalan bersamaan, dan memahami ini adalah kunci untuk menemukan solusinya. Pertama, perubahan hormonal. Bagi perempuan yang memasuki masa menopause, ini adalah salah satu penyebab paling signifikan. Selama menopause, kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh mengalami penurunan yang drastis. Kedua hormon ini ternyata memiliki peran penting dalam mengatur tidur. Penurunannya menyebabkan berbagai gejala yang sangat mengganggu tidur, termasuk hot flashes, yaitu rasa panas mendadak yang tiba-tiba menyerang di tengah malam, dan keringat malam yang bisa membasahi pakaian tidur dan membuat Anda terjaga berkali-kali. Saya sering mendengar dari pasien perempuan saya, "Dok, saya bangun 5 kali semalam karena berkeringat. Rasanya seperti baru keluar dari sauna di tengah malam." Dan memang, ini bukan berlebihan. Hot flashes dan keringat malam adalah salah satu gangguan tidur paling umum yang dialami perempuan di masa menopause. Bagi laki-laki, perubahan hormon juga terjadi meski tidak sedrastis perempuan. Kadar testosteron mulai menurun secara bertahap setelah usia 40 hingga 50 tahun. Dan penurunan testosteron ini berhubungan dengan berkurangnya kualitas tidur, terutama tidur dalam yang restoratif. Kedua, kondisi kesehatan yang mendasari. Ini adalah faktor yang sangat sering diabaikan. Banyak orang menganggap susah tidur mereka berdiri sendiri, padahal sebenarnya ia adalah gejala dari kondisi medis lain yang belum tertangani. Yang paling umum adalah nyeri kronis, radang sendi, nyeri bangkung, nyeri kutu, semua ini semakin umum terjadi di usia 50 ke atas. Dan nyeri, sekecil apapun, bisa cukup mengganggu untuk mencegah Anda masuk ke fase tidur dalam. Anda mungkin tidak terbangun sepenuhnya, tapi nyeri itu terus-menerus mengangkat tidur Anda ke permukaan sehingga tidur tidak pernah benar-benar dalam. Ada juga kondisi yang namanya sleep apnea, atau dalam bahasa sederhana, henti napas saat tidur. Ini adalah kondisi di mana saluran napas bagian atas berulang kali tersumbat selama tidur, menyebabkan napas berhenti sejenak. Lalu otak memberi sinyal panik untuk membangunkan tubuh agar napas kembali. Proses ini bisa terjadi puluhan bahkan ratusan kali dalam semalam tanpa Anda sadari sepenuhnya. Orang dengan sleep apnea sering mengeluh, "Saya sudah tidur 8 jam tapi masih ngantuk berat sepanjang hari." Dan pasangannya biasanya menambahkan, dia mendengkur sangat keras dan kadang seperti berhenti napas lalu tersedak. Ini adalah tanda-tanda yang sangat khas. Sleep apnea lebih umum terjadi pada usia paruh baya ke atas dan resikonya meningkat seiring kenaikan berat badan. Ini adalah kondisi yang serius, tapi sangat bisa ditangani jika didiagnosis dengan benar. Kondisi lain yang sering mengganggu tidur di usia ini adalah gangguan pada kandung bemih, terutama pada laki-laki dengan pembesaran prostat. Kebutuhan untuk buang air kecil 2, 3, bahkan 4 kali dalam semalam adalah keluhan yang sangat umum, dan setiap kali bangun, waktu yang dibutuhkan untuk kembali tertidur bisa cukup lama. Diabetes yang tidak terkontrol juga bisa mengganggu tidur melalui berbagai mekanisme, dari kadar gula darah yang naik turun hingga rasa tidak nyaman di kaki yang dikenal sebagai neuropati perifer. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung juga memiliki kaitan erat dengan kualitas tidur yang buruk. Ketiga, faktor psikologis dan stres. Di usia 50, banyak orang menghadapi tekanan hidup yang berbeda dari masa mudanya.
Ada yang baru saja memasuki masa pensiun dan kehilangan rutinitas. Ada yang menghadapi masalah finansial. Ada yang sedang merawat orang tua yang sakit. Ada yang berjuang dengan perubahan identitas diri di fase baru kehidupan ini. Stres dan kecemasan adalah musuh tidur nomor 1. Ketika pikiran tidak bisa tenang, otak terus-menerus berada dalam mode siaga, memproduksi hormon stres yang disebut kortisol. Hormon kortisol ini secara alami bertolak belakang dengan melatonin. Ketika kortisol tinggi, melatonin tertekan. Artinya, selama Anda dalam kondisi stres, tubuh Anda secara biologis mempersulit dirinya sendiri untuk tidur. Depresi juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan gangguan tidur. 1/3 hingga 63% orang dengan depresi mengalami gangguan tidur yang signifikan. Dan menariknya, hubungannya dua arah. Kurang tidur bisa memperburuk depresi, dan depresi memperburuk kualitas tidur. Ini lingkaran yang bisa menjadi sangat melelahkan jika tidak ditangani. Keempat, gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Saya sering bertanya kepada pasien saya tentang kebiasaan mereka sebelum tidur, dan jawabannya hampir selalu mengandung minimal 1 atau 2 kebiasaan yang tanpa disadari sedang merusak kualitas tidur mereka. Konsumsi kafein. Banyak orang tidak tahu bahwa kafein memiliki waktu paruh yang cukup lama di dalam tubuh. Artinya, kopi yang Anda minum jam 3 sore masih setengahnya ada di dalam darah Anda jam 9 malam. Dan seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproses kafein semakin lambat. Jadi kopi yang dulu tidak mempengaruhi tidur Anda di usia 30 bisa sangat mengganggu di usia 50. Alkohol adalah jebakan lain yang sangat umum. Banyak orang menggunakan alkohol sebagai cara untuk rileks sebelum tidur. Dan memang alkohol akan membuat Anda lebih cepat tertidur. Tapi ini adalah tidur yang kualitas rendah. Alkohol menekan fase REM dan tidur dalam, membuat tidur lebih dangkal dan lebih mudah terganggu. Akibatnya, Anda terbangun dini hari dan tidak bisa tidur lagi. Penggunaan layar sebelum tidur juga adalah penyebab yang sangat umum. Layar biru yang dipancarkan layar-layar ini secara langsung menekan produksi melatonin. Otak Anda membaca layar biru itu sebagai siang hari dan menolak untuk mempersiapkan tubuh Anda untuk tidur. Kurangnya aktivitas fisik juga berperan besar. Tubuh yang tidak cukup bergerak di siang hari tidak akan merasa lelah secara fisik yang sesungguhnya di malam hari. Dan paradoksnya, olahraga adalah salah satu cara alami paling efektif untuk memperbaiki kualitas tidur. Tapi justru semakin banyak orang di usia 50 yang semakin sedikit bergerak. Yang kelima, perubahan lingkungan dan rutinitas. Lingkungan tidur yang tidak kondusif, kamar yang terlalu panas, terlalu bising, atau terlalu terang, semua ini bisa menjadi penghalang tidur yang signifikan. Dan seiring bertambahnya usia, otak kita menjadi semakin sensitif terhadap gangguan-gangguan ini. Setelah lebih dari 20 tahun bekerja di bidang medis, saya bisa katakan dengan yakin, gangguan tidur adalah salah satu keluhan yang paling sering disampaikan oleh pasien berusia 50 tahun ke atas. Tapi, sekaligus salah satu yang paling sering dianggap sepele, baik oleh pasiennya sendiri maupun kadang oleh tenaga kesehatan yang menanganinya. Ada beberapa pola yang sangat sering saya temui di klinik, dan saya ingin berbagi ini karena mungkin sebagian dari Anda akan menemukan diri Anda di salah satu cerita ini. Pola pertama, ini sudah biasa di usia saya. Saya sering bertemu dengan pasien yang datang dengan keluhan lain, misalnya tekanan darah tinggi atau gula darah yang naik. Dan ketika saya tanya tentang tidur, mereka dengan enteng berkata, "Oh, tidur saya memang sudah tidak bagus bertahun-tahun, tapi itu sudah biasa, Dok. Namanya juga sudah tua." Ini adalah miskonsepsi yang sangat berbahaya. Ya, benar bahwa ada perubahan alami dalam pola tidur seiring bertambahnya usia. Tapi perubahan alami tidak berarti harus menderita. Seorang lansia yang sehat masih bisa dan seharusnya mendapat tidur yang berkualitas. Gangguan tidur yang signifikan bukanlah takdir usia tua. Ia adalah kondisi yang memiliki penyebab dan yang memiliki penyebab bisa ditangani. Pola kedua, bergantung pada obat tidur. Ini adalah salah satu hal yang paling membuat saya khawatir dalam praktik klinis. Banyak pasien yang sudah bertahun-tahun mengonsumsi obat tidur setiap malam tanpa pernah mencari tahu akar penyebab gangguan tidur mereka.
Obat tidur, terutama golongan benzodiazepin yang masih cukup umum diresepkan, memang bisa membantu Anda tertidur lebih cepat. Tapi tidur yang diinduksi obat ini bukanlah tidur yang sama dengan tidur alami. Ia tidak memberikan restorasi yang sama, dan dalam jangka panjang, tubuh Anda akan membutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk efek yang sama. Ini bisa berujung pada ketergantungan yang justru mempersulit masalah. Saya tidak mengatakan bahwa obat tidur tidak pernah diperlukan. Ada situasi medis tertentu di mana penggunaannya memang diindikasikan, tapi ia seharusnya menjadi jembatan jangka pendek sambil akar masalah diselesaikan, bukan solusi permanen. Pola ketiga, salah mendiagnosis diri sendiri. Banyak pasien yang sudah memutuskan sendiri bahwa mereka insomnia dan mencoba mengatasi dengan berbagai cara, tanpa pernah dievaluasi secara medis. Padahal, seperti yang sudah kita bahas, gangguan tidur bisa memiliki banyak penyebab yang berbeda, termasuk kondisi medis yang memerlukan penanganan spesifik. Sleep apnea yang tidak terdiagnosis, misalnya, tidak akan membaik hanya dengan suplemen melatonin atau teh chamomile. Ia memerlukan evaluasi khusus dan alat bantu nafas yang tepat. Begitu juga dengan gangguan tidur yang disebabkan oleh depresi yang memerlukan penanganan psikiatri, bukan hanya perbaikan kebiasaan tidur. Mitos versus fakta medis. Sekarang saya ingin meluruskan beberapa mitos tentang tidur yang sangat umum beredar di masyarakat. Mitos pertama, orang tua memang butuh tidur lebih sedikit. Faktanya, kebutuhan tidur orang dewasa dari usia 18 hingga 85 tahun tetap berkisar antara 7 sampai 9 jam per malam. Yang berubah bukanlah kebutuhannya, tapi kemampuan tubuh untuk memenuhi kebutuhan itu secara efisien. Banyak orang tua yang tidur kurang dari 7 jam bukan karena memang cukup, tapi karena tubuhnya sudah tidak mampu tidur nyenyak. Dan kekurangan tidur jangka panjang pada usia berapapun memiliki konsekuensi kesehatan yang serius. Mitos kedua, asal bisa tidur siang, tidur malam yang kurang tidak masalah. Faktanya, tidur siang bisa membantu mengurangi efek akut dari kekurangan tidur, tapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan tidur malam yang berkualitas. Siklus restoratif yang paling dalam dan paling penting terjadi selama tidur malam yang panjang. Selain itu, tidur siang yang terlalu lama, lebih dari 20-30 menit, justru bisa mempersulit tidur di malam hari. Mitos ketiga, makanan berat sebelum tidur membantu tidur lebih nyenyak. Faktanya, makan berat terlalu dekat dengan waktu tidur justru mengganggu kualitas tidur. Sistem pencernaan yang bekerja keras membuat tubuh sulit mencapai fase tidur dalam yang sesungguhnya. Mitos keempat, menonton TV sebelum tidur adalah cara yang baik untuk rileks. Faktanya, seperti yang sudah kita bahas, cahaya dari layar dikombinasikan dengan stimulasi mental dari konten yang ditonton justru memberi sinyal kepada otak bahwa Anda belum siap tidur. Rileks yang sesungguhnya sebelum tidur memerlukan stimulasi yang lebih rendah dan cahaya yang lebih redup. Sekarang kita sampai pada bagian yang saya yakin paling Anda tunggu-tunggu. Apa yang bisa dilakukan? Dan saya ingin meyakinkan Anda bahwa ini bukan daftar panjang yang mustahil dijalankan. Ini adalah langkah-langkah berbasis ilmiah yang konkret dan yang bisa dimulai secara bertahap. Pertama, bangun kembali ritme sirkadian Anda. Ini adalah fondasi dari segalanya. Tubuh kita sangat menyukai konsistensi. Jam biologis internal kita diatur dan diperkuat oleh rutinitas. Jadi langkah pertama yang paling mendasar adalah menetapkan jam tidur dan jam bangun yang konsisten setiap hari, termasuk di akhir pekan. Saya tahu ini terdengar sederhana, tapi justru di sini banyak orang gagal. Selama seminggu mereka bangun jam 6 pagi, lalu di akhir pekan mereka tidur sampai jam 10. Pergeseran ini, yang dalam istilah medis disebut social jet lag, membingungkan jam biologis Anda dan membuat ritme sirkadian sulit stabil. Mulailah dengan menetapkan jam bangun yang sama setiap hari, bahkan kalau semalam Anda terlambat atau kurang nyenyak. Tekanan tidur yang menumpuk akan membantu Anda tidur lebih cepat dan lebih dalam di malam berikutnya. Kedua, manfaatkan cahaya pagi dengan serius. Ini adalah salah satu obat yang paling alami dan paling efektif yang pernah ada, dan gratis sepenuhnya. Paparan cahaya surya di pagi hari, idealnya dalam 30-60 menit setelah bangun, adalah pengatur ritme sirkadian yang paling kuat. Cahaya pagi memberi sinyal tegas kepada otak, sekarang pagi, saatnya aktif, dan sekaligus mengatur timer internal untuk pelepasan melatonin di malam hari sekitar 14-16 jam setelahnya.
Cobalah untuk duduk di teras, berjalan kaki ringan di luar rumah, atau sekedar berdiri di dekat jendela yang terkena sinar matahari langsung selama 20-30 menit di pagi hari. Ini saja bisa membuat perbedaan yang cukup signifikan dalam kualitas tidur Anda. Ketiga, ciptakan rutinitas menjelang tidur yang konsisten. Otak kita sangat responsif terhadap isyarat. Jika Anda selalu melakukan serangkaian hal yang sama sebelum tidur, lama-kelamaan otak Anda akan belajar mengasosiasikan ritual itu dengan saatnya tidur dan mulai mempersiapkan tubuh secara otomatis. Rutinitas ini bisa sesederhana ini. 1 jam sebelum tidur, redupkan lampu rumah, jauhkan ponsel dan matikan televisi. Lakukan sesuatu yang menenangkan, membaca buku dengan cahaya yang cukup, mandi air hangat, menulis jurnal singkat atau mendengarkan musik yang tenang. Mandi air hangat secara khusus memiliki manfaat fisiologis yang menarik. Ketika Anda keluar dari air hangat, suhu tubuh inti Anda turun, dan penurunan suhu tubuh inti ini adalah salah satu sinyal utama yang memberitahu otak bahwa sudah saatnya tidur. Keempat, periksa dan optimalkan lingkungan tidur Anda. Kamar tidur yang ideal untuk tidur adalah kamar yang gelap, sejuk, dan tenang. Ini bukan kemewahan, ini kebutuhan biologis. Gelap, gunakan tirai yang cukup tebal untuk menghalangi cahaya dari luar. Matikan semua lampu, termasuk lampu kecil atau lampu siaga pada perangkat elektronik. Bahkan cahaya redup yang kita anggap tidak mengganggu, bisa cukup untuk menekan melatonin. Sejuk, suhu kamar yang ideal untuk tidur berkisar antara 18-22 derajat Celcius. Ketika tidur, suhu tubuh inti Anda perlu turun sedikit, dan kamar yang terlalu hangat akan menghalangi proses itu. Bagi wanita yang sedang mengalami hot flashes yang parah, ini menjadi semakin penting. Pertimbangkan kipas angin, pendingin ruangan, atau setidaknya memastikan sirkulasi udara yang baik di kamar tidur. Tenang, jika lingkungan Anda bising, pertimbangkan untuk menggunakan earplug atau menggunakan white noise, yaitu suara latar belakang yang monoton, seperti suara kipas angin atau suara alam yang bisa membantu meredam gangguan suara dari luar. Kelima, tinjau kembali konsumsi kafein dan alkohol Anda. Berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis, rekomendasi untuk usia 50 tahun ke atas adalah menghentikan konsumsi kafein setelah jam 12 siang. Saya tahu ini mungkin terdengar cukup ketat bagi sebagian orang, tapi ingat, metabolisme kafein kita melambat seiring usia, dan apa yang dulu tidak bermasalah, mungkin sekarang menjadi penyebab utama Anda terjaga di malam hari. Obat tidur, terutama golongan benzodiazepin yang masih cukup umum diresepkan, memang bisa membantu Anda tertidur lebih cepat. Tapi tidur yang diinduksi obat ini bukanlah tidur yang sama dengan tidur alami. Ia tidak memberikan restorasi yang sama, dan dalam jangka panjang, tubuh Anda akan membutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk efek yang sama. Ini bisa berujung pada ketergantungan yang justru mempersulit masalah. Saya tidak mengatakan bahwa obat tidur tidak pernah diperlukan. Ada situasi medis tertentu di mana penggunaannya memang diindikasikan, tapi ia seharusnya menjadi jembatan jangka pendek sambil akar masalah diselesaikan, bukan solusi permanen. Keenam, aktif bergerak tapi perhatikan waktunya. Olahraga rutin adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memperbaiki kualitas tidur. Tidak perlu yang berat-berat, jalan kaki 30 menit setiap hari sudah sangat membantu. Renang, bersepeda santai, senam ringan, yoga, semua ini memberi manfaat besar. Yang perlu diperhatikan adalah waktu berolahraga. Olahraga yang dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, dalam 2-3 jam sebelum tidur, bisa justru membuat tubuh terlalu tersangur dan sulit untuk rileks. Idealnya, olahraga dilakukan di pagi atau sore hari. Ketujuh, mengelola stres secara aktif. Ini adalah bagian yang seringkali paling sulit, tapi juga paling transformatif. Jika pikiran Anda selalu ramai saat berbaring, ini bukan sekedar kebiasaan buruk. Ini adalah sinyal bahwa Anda perlu memberi perhatian lebih serius terhadap manajemen stres. Praktik meditasi kesadaran atau mindfulness telah dibuktikan secara ilmiah membantu memperbaiki kualitas tidur, terutama pada mereka yang gangguan tidurnya berhubungan dengan pikiran yang tidak bisa berhenti berputar. Ini tidak harus berjam-jam, bahkan 10-15 menit meditasi terpandu setiap hari bisa mulai membuat perbedaan. Kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini, dan saya sangat menghargai Anda yang sudah menemani saya sampai sejauh ini. Itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli pada kesehatan Anda, dan itu adalah modal yang paling berharga. Izinkan saya merangkumkan inti dari semua yang kita bahas hari ini. Susah tidur di usia 50 bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Ia adalah kondisi yang memiliki penyebab, dan kondisi yang memiliki penyebab memiliki solusi. Perubahan biologis memang terjadi. Produksi melatonin menurun, struktur tidur berubah,
ritme sirkadian melemah. Tapi ini bukan berarti Anda tidak bisa tidur dengan baik. Ini berarti Anda perlu lebih sadar dan lebih intensional dalam mendukung tidur Anda. Penyebabnya banyak dan sering berlapis-lapis. Perubahan hormon, kondisi medis yang mendasari, stres, kebiasaan sehari-hari yang kurang mendukung, dan lingkungan tidur yang belum optimal. Memahami mana yang paling relevan untuk kondisi Anda sendiri adalah langkah pertama yang sangat penting. Dan solusinya, meski memerlukan kesabaran dan konsistensi, sangat bisa dilakukan. Rutinitas yang konsisten, paparan cahaya pagi, lingkungan tidur yang kondusif, manajemen stres yang aktif, penyesuaian konsumsi kafein dan alkohol, olahraga rutin, dan jika diperlukan, evaluasi medis yang tepat. Mulai dari mana? Jika Anda harus memilih satu hal untuk dimulai hari ini, saya sarankan ini. Tetapkan jam bangun Anda dan patuhi itu setiap hari. Dari situ, ritme tubuh Anda akan mulai menemukan kembali jalurnya secara bertahap. Ingatlah, tubuh kita luar biasa adaptif. Ia selalu ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Tugas kita adalah memberinya kondisi yang tepat untuk melakukan itu. Dan tidur yang baik, saya ingin Anda mengingat ini baik-baik. Tidur yang baik bukan kemewahan. Ia adalah hak biologis Anda. Dan ia adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan kepada kesehatan Anda di tahun-tahun mendatang. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang paling penting. Menjaga kesehatan, termasuk kesehatan tidur Anda, tidak dimulai dari apotek. Tidak dimulai dari suplemen yang mahal. Tidak dimulai dari teknologi tercanggih. Ia dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh Anda sedang berbicara kepada Anda. Bahwa setiap malam yang sulit adalah pesan yang ingin disampaikan. Dan bahwa Anda, dengan pengetahuan yang tepat dan langkah yang tepat, mampu menjawab pesan itu. Anda tidak perlu mengubah segalanya dalam semalam. Mulailah dari satu langkah kecil. Satu kebiasaan baru, satu kunjungan ke dokter yang selama ini tertunda. Karena perjalanan kesehatan, seperti perjalanan menuju senja yang tenang, ditempuh satu langkah demi satu langkah. Dan saya serta seluruh keluarga besar Sehat Menuju Senja ada di sini untuk menemani setiap langkah itu. Jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, saya mohon Anda untuk menekan tombol like dan subscribe di channel ini. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, terutama mereka yang mungkin sedang berjuang dengan masalah yang sama. Karena berbagi pengetahuan adalah salah satu bentuk kepedulian yang paling nyata. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya dan tim kami membaca setiap komentar, dan banyak pertanyaan dari Anda yang menjadi inspirasi topik-topik kami berikutnya. Berbicara tentang topik berikutnya, di video mendatang kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah pentingnya, dan erat kaitannya dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Kita akan berbicara tentang kenapa tekanan darah cenderung meningkat setelah usia 50, dan apa yang bisa Anda lakukan jauh sebelum situasi menjadi darurat. Itu adalah topik yang saya yakini akan sangat relevan bagi banyak dari Anda. Jadi pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi, agar tidak ada satu video pun yang terlewatkan. Terima kasih telah hadir bersama kami hari ini di Sehat Menuju Senja. Jaga diri Anda baik-baik, tidur dengan nyenyak, dan sampai jumpa di video berikutnya.